Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluk Imanuna dari kelas 1C D4 Administrasi Bisnis ingin menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Yang pertama di sini ada pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau biasa disebut information processing system, agar seluruh anggota dapat memperoleh informasi yang banyak, lebih baik dan tepat. Selanjutnya ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Kemudian ada fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan diharapkan. Dan yang terakhir, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik, agar menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi adalah sebuah proses sosial yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Proses ini terjadi dengan cara mengirim simbol kepada orang lain. Jika simbol tersebut diterima oleh orang lain yang berada dalam lingkungan komunikan, maka proses komunikan tersebut dapat dikatakan berhasil. Contoh gambar proses komunikasi. Di sini ada komunikator yang mengirimkan pesan kepada komunikan, lalu komunikan merespon dan mengirim ke komunikator. Kemudian, gaya komunikasi ada 3. Yang pertama, komunikasi asertif, yang kedua, non-asertif, dan yang ketiga, komunikasi agresif. Yang pertama, komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah gaya komunikasi saat individu secara jelas menyatakan pendapat dan perasaan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka tanpa melanggar hak asasi orang lain. Tujuan dari komunikasi asertif adalah untuk mendapat dan memberikan rasa hormat, fair play, dan membuka ruang untuk kompromi ketika hak-hak dan kebutuhannya memenuhi konflik dengan orang lain. Yang kedua ada non-asertif atau biasa disebut pasif. Komunikasi pasif adalah gaya komunikasi saat individu lebih banyak mendengarkan orang lain dan mengekspresikan pendapat atau perasaannya dibanding dirinya. Tujuan komunikasi pasif adalah untuk menghindari konflik dan konfrontasi, serta mencari rasa aman. Individu yang pasif biasanya memiliki harga diri yang relatif rendah dan kurang dapat berkomunikasi dengan efektif untuk mengenali kebutuhannya sendiri. Individu yang pasif cenderung lebih mempercayai orang lain dibanding dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, komunikasi agresif. Komunikasi agresif adalah gaya komunikasi saat individu mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menyakiti atau melanggar hak-hak orang lain. Tujuan komunikasi agresif untuk mendominasi dan merasa menang, serta membuat orang lain merasa kehilangan. Kemenangan tersebut didapat melalui cara-cara yang negatif, terkadang memalukan, merendahkan, bahkan meremehkan orang lain, sehingga komunikan menjadi lemah atau kurang mampu berekspresi hingga mempertahankan kebutuhan dan hak mereka. Adapun bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi, yang pertama, komunikasi interpersonal, yang di dalamnya ada komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Yang kedua, bentuk jejaring komunikasi. Di samping ini ada gambar bentuk jejaring komunikasi. Yang pertama ada bentuk roda, bentuk huruf Y, bentuk rantai, bentuk lingkaran, dan yang terakhir bentuk kesemua arah. Selanjutnya hambatan komunikasi ada 4, yaitu hambatan personal, hambatan lingkungan, hambatan fisik, dan hambatan kultur budaya. Yang pertama, hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi.
baik komunikator maupun komunikan atau communicate. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, bias, dan lain-lain. Selanjutnya, hambatan lingkungan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan mencakup tingkat aktivitas, kenyamanan, gangguan, serta waktu. Kemudian, hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi seperti orang yang tidak dapat bicara atau tunawicara dan orang yang tidak dapat mendengar atau tunarungu. Hambatan fisik komunikasi juga mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik ini umumnya dapat diatasi. Dan yang terakhir, hambatan kultur budaya. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal-hal nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Ketika ada hambatan, pasti ada cara dalam mengatasi hambatan dalam komunikasi tersebut. Yang pertama, gunakan umpan balik atau feedback. Setiap orang yang berbicara memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya, baik bahasa verbal maupun nonverbal. Yang kedua, pahami perbedaan individu. Setiap individu merupakan pribadi yang khas yang berbeda baik dari latar belakang psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Maka dari itu kita harus saling memahami. Yang ketiga, gunakan komunikasi langsung. Komunikasi langsung dapat mengatasi hambatan komunikasi karena sifatnya lebih persuasif. Komunikator dapat memadukan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Yang keempat, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Kosakata yang digunakan hendaknya dapat dimengerti dan dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah yang sukar dimengerti pendengar. Itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.